Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak pada pembelajaran kali ini. Pada video yang lalu, Ibu sudah menyampaikan bagaimana langkah-langkah mengoperasikan aplikasi pengolah kata, yaitu Microsoft Word. Kemudian juga dilanjutkan dengan mengatur layout atau page setup. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana kita membuat tulisan atau teks atau naskah, ya, yang tentunya kalian pasti sudah bisa mengetik, yaitu dengan model penulisan kolom koran. Ini tentunya juga menggunakan aplikasi Microsoft Word yang lembar kerjanya seperti ini. Seperti biasa, ini di default dulu, di blok, klik kanan, paragraf, ini spacing before-nya 0, after-nya juga 0, line spacing-nya single. Kemudian set as default, all, dokumen, oke. Kemudian kita atur adalah layout-nya. Kita pilih margin, pilih normal, orientation-nya ada portrait, size-nya adalah A4. Anak-anak, Ibu akan memperlihatkan contoh kolom koran. Pasti anak-anak sering kan melihat tulisan dengan format seperti ini. Jadi seperti ada kolom-kolom gitu, anak-anak ya. Ada kolom-kolom, 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 kolom, dan ada judul. Terus biasanya di koran itu untuk memulai kata pertama, kalimat pertama biasanya ditulis dengan huruf besar seperti ini atau drop cap. Nah, ini. Kemudian untuk memperindah korannya, maka diberi tambahan ini picture atau gambar. Ini, contohnya seperti ini kolom koran. Kemudian ada juga ini seperti ini juga bisa. Nah, bagaimana cara membuat tulisan dengan model kolom-kolom seperti ini? Nah, berikut adalah langkah-langkahnya. Kita buka lembar kerja baru ini, ya. Kemudian ketik semuanya. Ketik semuanya sampai akhir. Nah, ini kebetulan Ibu sudah punya ketikan ini. Jadi diketik semuanya dalam bentuk biasa dulu, ya. Ini diberi judul dulu atau judulnya belakangan juga bisa. Diketik paragrafnya. Ini satu paragraf anak-anak ya. Satu paragraf sampai sini. Kemudian di enter 2 kali buat paragraf lagi sampai sini. Enter lagi, kemudian buat tulisan lagi. Nah, seperti itu sampai selesai dan sudah diatur rapi seperti ini. Jadi ini tulisannya di blok itu sudah diformat justify atau rata kiri, rata kanan. Begitu juga yang ini juga gitu anak-anak. Nah, yang ini juga rata kiri, rata kanan. Yang ini juga sama, gitu ya. Jadi ketik aja semuanya dulu sampai selesai, kemudian diberi judul. Judul ini bisa menggunakan fasilitas WordArt, jadi bisa juga dengan tulisan WordArt. Jadi WordArt itu ada di sini, sebentar. Nah, di sini WordArt itu ada di insert, ya, di menu insert, kemudian di icon WordArt. Terus kita pilih model hurufnya, ya, itu bisa. Kemudian ini diketik semuanya sampai selesai.
terus disimpan. Nah, setelah itu untuk membuat kolom-kolom ini menjadi paragraf ini menjadi beberapa kolom, caranya adalah dengan diklik atau diblok. Blok ini disorot, anak-anak, maksudnya diseleksi, dipilih paragraf mana yang akan dijadikan kolom, itu diseleksi atau dipilih, atau diblok yang sering. Diblok, kemudian layout, klik layout, pilih kolom. Nah, ini. Kalau kolomnya di sini ada beberapa pilihan, ada 2 atau 2, ada 3 atau 3, ada left-nya saja, kiri dan kanan, kemudian ada right-nya. Kalau misalnya ingin membuat 4 sementara di sini tidak ada pilihannya, berarti kamu klik more kolom. Nah, di sini terus diisi number of kolomnya berapa. Kalau misalnya 3 diisi 3, di sini dipilih 3 juga bisa. Di sini diisi 3, misalnya ini 1, 2, 3. Nah, ini berikutnya juga bisa. Langsung klik OK. Nah, ini sudah menjadi 3 kolom. Kemudian yang ini juga diblok lagi, caranya sama. Kemudian diblok seperti ini, kemudian dipilih menjadi berapa kolom yang diinginkan. Misalnya menjadi 3 kolom. Atau bisa menjadi 2 kolom seperti ini. Ya. Dan di sini ditulis lagi jika memang masih ada. Ya. Seperti ini. Kemudian ini pakai word art tadi, insert word art. Nah, ini kita pilih hurufnya, gitu ya. Jadi ditulis di situ. Kalau belum ada kan ini ditulis, tapi kan ini contohnya sudah ada, jadi nggak usah ditulis lagi. Sehingga akan terjadi seperti ini. Untuk memberikan gambar seperti contoh ini, ya, maka bisa tempatkan kursor. Jadi kalau tadi di sini ditempatkan kursor, di mana gambar itu akan kalian letakkan. Misalnya di pinggir sini, berarti klik kursornya taruh sini. Atau di sini. Atau mungkin di tengah-tengah sini. Bisa juga. Caranya adalah insert picture. Insert picture. Ada picture-nya enggak di situ? Kalau enggak ada ya berarti kita carikan yang lainnya. Misalnya online picture. Gitu. Dicarikan di sini. Ya. Tapi tentunya karena online picture, maka harus dikoneksikan dengan internet terlebih dahulu. Jadi wifi-nya dihidupkan dulu, ya. Nah, wifi dihidupkan dulu. Nah, ini diklik, kemudian dihubungkan. Misalnya seperti ini. Sudah nyala ini, sudah aktif, baru kita klik online picture. Tapi tempatkan dulu kursornya ya. Kursornya ditempatkan dulu. Terserah kamu mau menempatkannya sebelah mana. Bisa kiri, kanan, atas, bawah, tengah, samping. Itu tergantung selera. Yang penting pada prinsipnya gambar atau picture yang diinsertkan, disisipkan itu tidak mengganggu tulisan atau tidak menutupi tulisan. Jadi klik online picture di sini. Di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita tunggu sejenak sampai muncul seperti ini. Kemudian ini ditulis. Misalnya kita cari bunga lowest. Kita klik.
maka di sini akan muncul bunga-bunga yang banyak dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia dan dari seluruh dunia. Mungkin banyak. Nah, kita pilih bunga mana yang kamu kehendaki, gitu ya. Misalnya yang bunganya warnanya itu agak terang sehingga kalau menutupi tulisan itu masih terbaca tulisannya. Misalnya mana ya yang lebih terang gitu. Nah, misalnya ini ya. Kita klik ini, kemudian klik insert. Nah, akan muncul seperti ini. Ini supaya picture ini bisa digerakkan kemana-mana atau dipindahkan kemana-mana, ini harus di wrap text atau di wrapping text. Kita klik gambarnya, terus wrap text, kita taruh, pilih in front of text. Jadi ini kalau dipindah-pindahkan tidak akan merusak gambar. Ya. Tapi kalau misalnya akan diletakkan ini misalnya di tengah-tengah tulisan, bisa juga misalnya true seperti ini. Bisa juga misalnya tidak true tapi behind text, berarti gambarnya ini menjadi backgroundnya. Nah, seperti ini terus ditarik seperti ini. Nah, ini bisa juga. Seperti ini ya. Nah, sehingga tulisannya ini tidak tertutup secara keseluruhan, masih bisa dibaca. Karena kalau menyisipkan gambar, itu pilihlah gambar-gambar yang relatif terang warnanya, sehingga ini tidak menutupi tulisannya. Nah, misalnya membuat brosur seperti ini juga bisa. Ada bisa kan? Kemudian ini pakai word art tadi. Di insert word art kemudian dipilih ya. Kalau ininya misalnya pengen diberi bingkai misalnya, seperti ini bisa juga diatur biar seperti ini. Jadi gampang kan ya. Jadi insert word art untuk judulnya, kalau ini insert picture. Kalau untuk jumlah kolomnya berarti klik layout, pilih kolom, gitu ya. Jadi itu kalau kita membuat model kolom koran seperti ini. Jadi gampang saja. Kemudian kalau misalnya kalian pengen atau menginginkan di antara koran ini, misalnya di sela-selanya ada garis ya. Bisa juga more kolom, kemudian di sini klik line between, maka kolom itu akan ada garis-garis yang memisahkan. Ini juga bisa kolom more kolom, line between. Nah, seperti ini. Jadi itu gampang saja. Pokoknya mainnya di layout kolom, kemudian pilih jumlah kolom, ya, kemudian diatur. Bisa untuk menyisipkan gambar ya berarti letakkan kursor, klik insert, kemudian picture atau online picture. Jadi itu caranya membuat tulisan atau teks dengan model kolom koran. Mudah kan?
Demikian untuk materi cara membuat tulisan atau dokumen dengan model kolom koran. Ini merupakan penerapan dari pengaturan paragraf atau yang kemarin kalian membahas tentang paragraf. Ya ini, salah satunya digunakan untuk membuat kolom koran seperti ini. Nah, mudah kan? Nah, setelah ini silahkan kalian mencoba. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Demikian untuk materi kali ini. Akan kita lanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.